Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam bidhuhuri zainil wujud. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyahidil mashhud wal hamidil mahmud wa akrami walidin wa maulud wa sahibil karami wal jud wal haudil mawrud wal liwa'il maqud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud idhil kaunu kulluhu isyarah wa huwal maqsud wa ala alihi wa sahbihi ar-rukka'is sujud wa tabi'ihim bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad Tuba liman hudiya bil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'a bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus para guru-guru dan kesepuhan kita, Ketua Yayasan Nurul Ittihad, Bapak Profesor Dr. Asep Sutarman, MBA, guru kita Buya Ghafar juga hadir, Bapak Haji Wondogeni, juga Bapak Haji Hadi Prayitno, Ketua Masjid Nurul Ittihad, Bapak Haji Edi beserta jajarannya, dan banyak kesepuhan lainnya. Profesor Zainal kemana ini ya? Kurang sehat. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan para kesepuhan kita, tokoh masyarakat kita, semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak RW kita yang saya dengar satu-satunya RW yang muslim, yang lainnya bukan muslim, bener nggak? Bener nggak? Oh, namanya muslim. Ustadz Muslim, moga sehat walafiat. RW di Tajur yang muslim ini aja, yang lain bukan muslim. Namanya, ya Allah, moga sehat walafiat. Bapak RT yang hadir, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang solehah. Amin ya rabbal alamin.
Kira-kira saya disuruh bicara sampai jam berapa? Oh, salah. Ini yang benar nih. Sampai jam berapa? Jam 10:04. Baik. Jam 10 tutup. Baik. Selesai tidak selesai jam 10 tutup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan bentuk bahasa Arab pujiannya maupun dengan bentuk non bahasa Arab, baik dengan bentuk syair maupun dengan bentuk prosa. Tapi kalau mau jujur, tidak ada pujian yang setinggi yang dilontarkan dan diutarakan selain pujian yang disampaikan oleh sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah puji Nabi di dalam Al-Quran dengan setinggi-tingginya pujian. Kita mengikuti tema yang ada. Allah jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian untuk Nabi. Betapa dari mulai awal Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai ujung An-Nas, Allah sebut Nabi kita Muhammad kurang lebih 2273 ayat menerangkan sosok Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini di Nurul Ittihad. Kalaulah 2273 diterangin, sampai subuh nggak kelar ini. Kita ambil sampel-sampelnya aja. Menerangkan tentang wajah mulianya Nabi, Allah jelaskan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Menerangkan tentang dada mulianya Nabi, alam nashrah laka sadrak. Menerangkan tentang lidahnya Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Menerangkan tentang penglihatan Nabi, ma zaghal basaru wa ma tagha. Menerangkan tentang hatinya Nabi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Menerangkan tutur mulianya Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menerangkan garis keturunan Nabi, semuanya orang-orang mulia, dari mulai ibundanya Siti Aminah, abahnya Sidi Abdullah, kakeknya Sidi Abdul Muttalib, terus sampailah Hasim, Abdul Manaf, dan ke atas sampai Nabi Adam. Semuanya tukang sujud sama Allah. Dijelaskan wa taqallubaka fis sajidin. Dan masih banyak. Bagaimana ini Nabi yang kita peringati ini amat sangat luar biasa. Berbicara akhlaknya yang ditulis dalam tema kita. Saudara, kita sering dengar, apalagi kita ada di kota Tangerang. Motonya kota Tangerang itu akhlakul karimah. Tapi buat Nabi enggak ada akhlakul karimah. Akhlakul azimah buat Nabi. Al-Quran menyebutkannya wa innaka la'ala khuluqin karim. Enggak ada. Khuluq karim, akhlakul karimah, enggak ada buat Nabi. Yang ada khuluqin azim. Mal farqu baina khuluqin azim wa khuluqin karim. Di mana letak perbedaan antara akhlak yang agung
dengan akhlak yang mulia. Sebablah Al-Quran mensifati Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan wa innaka la'ala khuluqin karim. Padahal dalam hadisnya ketika Nabi ditanya untuk apa kau diutus di tengah-tengah umat manusia, dijawab innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, akhlaqul karimah. Tapi Allah, puji kekasihnya yang sangat agung ini, dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ada beda antara akhlakul azimah dan akhlakul karimah. Sehingga bila ada di tengah-tengah kita ada anak hormat sama orang tua, ini dapat pantulan dari akhlakul azimah. Bila ada istri hormat sama suami, bila suami sayang kepada istri, begitu seterusnya. Semua itu tidak akan lepas dari pantulan akhlak yang hakiki yang ada pada wa innaka la'ala khuluqin azim. Perbedaannya biar mudah antara khuluqin azim dan khuluqin karim. Khuluqin karim kayak rembulan. Kalau khuluqin azim kayak matahari. Dua-duanya makhluk Allah punya cahaya. Tapi Al-Quran bedakan cahayanya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dia cahaya, nur cahaya. Tapi buat matahari bahasanya dia, buat bulan bahasanya nur. Nur namanya cahaya pantulan. Dia dapat dari matahari. Bila tidak ada tuh cahaya matahari, dia nggak ada cahaya tuh bulan. Maka kita ndak bakalan ada akhlak dari kita yang disebut karimah bila tidak ada akhlakul azimah. Ibu-ibu mau bagi duit nggak? Mau dibagi duit nggak? Mau nggak? Saya bagi. Oh, ada anak-anak. Saya bagi. Berapa maunya? Dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Biar gampang. Buka HP-nya. Nabi punya ibu namanya Aminah. Punya bapak namanya Abdullah. Punya kakek namanya Abdul Muthalib. Neneknya Nabi namanya siapa? Neneknya Nabi. Neneknya. Neneknya Nabi. Ya, enggak laku. Ini mau jawab ini. Namanya Fatimah. Apanya? Anaknya namanya Fatimah. Saya nggak tanya nama anaknya, nama neneknya. Namanya Khalilah. Yang tim hadroh. Mau dibagi nggak? Abahnya Nabi namanya Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib tuh artinya karyawannya Pak Muthalib. Ada nama aslinya. Siapa nama aslinya Abdul Muthalib? Yuk karyawan. Ibu punya karyawan. Karyawannya Muthalib. Ada nama KTP-nya. Ya nggak laku. Nah ini. Oh iya dah. Tuh dapat.
Namanya Syaibatul Hamdi. Ini bocah-bocah mau dibagi duit ini? Enggak ada. Namanya Syaibatul Hamdi. Asli namanya. Ikut kerja sama saudaranya encingnya Muthalib, maka disebut karyawannya Muthalib. Bahasa Arabnya Abdul Muthalib. Saya taruh di sini dah. Kan pentingnya maulid supaya kita kenal Nabi. Saudara, Nabi punya murid banyak. Ada 124.000 orang. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Bahjatul Wasail bahwa jumlahnya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 124.000 orang. Salah satunya namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Saya masuk lewat sini dulu sebelum meneruskan tema kita. Satu hari kata Sayyidina Jabir bin Abdillah, Jabir saja meriwayatkan hadis 1540 hadis. Salah satunya ada dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Kata Jabir, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi summa qala man ana. Bapak Ibu, Nabi satu hari naik mimbar. Lalu kemudian Nabi memulailah daripada pidatonya dengan panjatan puja puji syukur kepada Allah, menyanjung Allah. Namun di tengah-tengah pidatonya Nabi nanya kepada kita umatnya yang hadir saat itu adalah para sahabat. Apa kata Nabi? Man ana. Wahai umatku, siapa aku ini di mata kalian? Nabi nanya sama kita. Man ana, siapa aku ini? Ada yang jawab kala itu, anta Rasulullah. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Ada yang jawab, engkau adalah Rasul utusan Allah. Ketika dijawab itu Nabi tidak puas. Kalau umatnya kenal beliau sebatas Rasulullah. Yang namanya Rasul adalah seorang anak manusia, laki-laki, merdeka, diberikan wahyu, dan diperintahkan menyampaikan syariat kepada umat. Setelah misinya habis, maka meninggallah itu Rasul. Kalau umatnya kenal beliau atas Rasulullah, Nabi tidak puas. Tidak puas, Rasul mati bas. Kalau udah mati, enggak usah kita kenal. Pelajari aja sunnahnya. Siapa yang bawa sunnah tidak perlu tahu. Pelajari Qur'annya. Siapa yang membawa Qur'an bisa kita baca, enggak boleh kenal. Nabi ndak puas. Tandanya Nabi jawab, "Na'am, ana Rasulullah, walakin man ana." Yo, saya juga paham kalau saya ini Rasulullah. Tapi menurut sampean saya ini siapa? Tuh begitu.
Lalu saudara ada yang jawab, anta Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Engkau namanya Muhammad. Abah engkau namanya Abdullah. Kakek engkau Abdul Muttalib yang nama aslinya Syaibah. Kakek buyut engkau namanya Hashim. Datuk engkau namanya Abdi Manaf. Nabi enggak puas kalau umat kenal beliau sebatas Muhammad, abahnya Abdullah, ibunya Aminah. Enggak puas. Tandanya Nabi jawab, na'am, ana Muhammad ibnu Abdillah, walakin man ana. Yo, saya juga tahu, saya ini namanya Muhammad. Tadi qori kita baca ayatnya, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi enggak puas kalau umat kenal beliau sebatas itu. Sehingga sebelum saya teruskan hadis ini, falidha yaqulul ulama inna ma'rifata haqiqatihil muhammadiyah wa haqiqatihil ahmadiyah min ahammil muhimmat wa aslin fid din. Sesungguhnya mengenal Nabi Muhammad lebih dekat adalah hal yang fundamental, pangkal dalam agama. Kita kudu kenal akrab tentang Nabi. Jangan sampai sholat 5 waktu kita kerjakan, tapi kita enggak mengenal siapa yang ngajarin kita sholat ini. Puasa kita kerjakan kalau Ramadan, umroh haji kita kerjakan. Siapa yang ngebimbing ini? Sampai ajaran cakepnya kayak begini. Kalau kita enggak kenal tentang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya tinjauan buat Nabi bukan sekedar pada perilaku dalam interaksi dengan orang, dalam hal diri sendiri. Ini juga menjadi teladan kalau kita mengukur judul yang ada, keteladanan yang tepat. Bagaimana tuh teladan? Ini teladan ini. Karena bahasa Indonesia itu kekurangan bahasa. Sehingga ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, uswah teladan, qudwah teladan. Tapi buat Nabi tidak ada laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasanah. Tapi yang ada uswatun. Ini aja. Apa bedanya qudwah dan uswah? Sehingga Nabi tidak dikata qudwah. Seperti tulisan yang ada, teladannya paling tepat. Sehingga keteladanan pada Nabi bukan pada perilaku dengan orang lain. Tapi dalam hal yang kecil-kecil. Ini menjadi teladan buat kita. Inilah uswah. Kita nggak ngomongin perilaku akhlak buruk di tengah orang yang kecil. Saya mau nerangin dari yang kecil-kecil. Nabi saudara. Kenapa Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun bukan qudwatun. Padahal dua-duanya maknanya teladan. Dalam bahasa Indonesia suri tauladan. Tapi tidak Al-Quran ungkapkan tentang sosok kekasih Allah yang termulia sejagat ini saudara. Nabi
motong kuku aja enggak asal-asalan. Nabi kalau motong kuku mulanya tangan kanan. Ini Nabi. Diawali oleh Nabi dari telunjuk tangan kanan. Telunjuk tangan kanan. Terus jari tengah kanan. Nabi. Terus jari manis kanan. Terus kelingking kanan. Terus kelingking kiri. Terus manis kiri. Terus tengah kiri. Terus telunjuk kiri. Terus jempol kiri. Dan ditutup jempol kanan. Itu Nabi. Ini ngomongin uswah. Dan saya pengen bagi duit sama ibu-ibu yang main hadroh. Mau nggak? 1 apa 2? 2. Saya kasih 2. Nabi motong kukunya apa dulu tuh? Apa dulu? Tunjuk kiri. Kanan terus. Kanan terus. Manis. Kanan. Ah, baik pertanyaannya. Ya belum. Kan belum ditanya ini. Yang gampang apa yang susah? Baik, yang tergampang. Siapa ibu-ibu ini yang motong kukunya udah nyontoh Nabi? Udah. Saya kasih. Iya, saya kasih. Kalau Nabi motong kuku kaki bagaimana? Iya, kalau bisa tangan bisa kaki. Iya, apa dulu Nabi motong kuku kakinya? Dari apa dulu? Kelingking kanan, terus langsung kaki kiri. Pegang aja, pegang. Ah, sakit. Iya, kaki, kelingkingnya. Terus jadi ampe Nabi motong kuku aja enggak asal-asalan. Kenapa Nabi motong kukunya tangan kanan dulu? Sebab tangan kanan lebih mulia dibanding tangan kiri. Malaikat aja yang kanan lebih mulia dibanding malaikat kiri. Raqib lebih tinggi dibanding malaikat atid. Maka Sayyidah Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi sya'nihi kullihi ay min babit takrim. Nabi kalau yang bagus-bagus selalu kanan. Itu Nabi. Lalu kenapa Nabi mulanya dari telunjuk? Ada apa ini dengan jari? Karena telunjuk punya kelebihan dibanding jari yang lain. Saat sholat kita menunjuk keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha, pakai kelingking apa jempol?
Pakai apa? Telunjuk. Dia punya keistimewaan. Maka karena dia demen dzikir, yang ini dimuliakan oleh Nabi. Kenapa habis telunjuk tidak jempol? Karena kanannya jari tengah. Ndak asal. Inilah khuluqin azim. Kita belum ngomongin interaksi sama diri dengan Allah. Bilalah kaki. Nabi mulai dengan kelingking kaki kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, dan kelingking kiri. Mengapa? Karena kaki tidak ada keistimewaan satu dengan yang lain. Ketika sujud semuanya kudu dilipat. Enggak telunjuk doang. Semuanya. Maka dimulai oleh Nabi dari yang kanan terkanannya. Ini asrarus syariah. Al-Ghazali tulis di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Bagaimana bukan sekedar aspek ibadah. Aspek adat. Nabi saudara tidak asal-asalan di dalam kehidupannya. Karena itu Nabi ini benar-benar wa innaka la'ala khuluqin azim. Kedua, yang kecil-kecil aja. Nabi itu kalau pakai baju ngancinginnya dari bawah ke atas. Kalau nyopot dari atas ke bawah. Saya mau ngajarin ibu buat anak-anaknya. Begitu. Saya yakin ibu-ibu mau udah pada hafal semuanya. Ini kan solehah semua ini. Apalagi ibu-ibu. Di dalam Islam paling gampang masuk surga ibu-ibu. Moga semuanya ahli surga. Paling gampang. Kuncinya cuma satu. Buat ibu-ibu. Enggak berat Islam. Ringan. Satu doang. Pengen masuk surga enggak? Pengen. Kuncinya satu dalam Islam. Yang penting jangan bawel. Itu aja. Kalau enggak bawel, enggak sehat. Kalau ngomong rajin, ibu-ibu itu paling rajin. Jangan ditanya. Nyuciin dia punya laki, dia punya celana dicuci. Belum punya mesin cuci, pakai gilesan itu yang namanya dari karet itu. Dia nyuci-nyuci aja. Cuman sambil gosoknya ini, aduh geblek banget geblek. Musim hujan kayak begini pakai celana jin lagi. Emang demen banget nyeksa bini laki yang model begini geblek geblek. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada. Ini dari wajahnya kelihatan solehah semua. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Saya udah nanya sama Buya Gafar, apa sih geblek? Geblek tuh babanya goblok. Kan kurang ajar. Laki dikata goblok banget. Ini namanya perempuan kurang ajar. Tapi ini kan enggak soleha semua. Ini kelihatan dari wajahnya.
Anehnya dia kata lakinya geblek. Malam dia tidur sama orang geblek. Coba boleh tanya di mana-mana. Ada perempuan tidur sama orang geblek. Yang tidur sama orang geblek, geblek juga. Situ geblek. Jangan. Sama laki jangan dikata geblek, jangan. Kita kudu belajar sama akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada enggak yang diomelin bini? Enggak ada, alhamdulillah. Cuman nyengirnya ini saya curiga. Nyengirnya. Kalau diomelin bini, diajarin sama Nabi, ucapin alhamdulillah. Begitu aja. Kalau bininya ngomel-ngomel, banyak-banyak baca alhamdulillah. 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 Begitu ajarannya. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah bini saya belum masuk parung serab. Yang dibelokkan, apa namanya itu? Parung serab. Baik. Sebab yang di parung serab, itu perempuan diem aja. Emang apa? Emang apa? Udah mati. Jadi alhamdulillah bini saya masih udah gitu aja. Saya nggak nyinggung ibu-ibu kagak. Ini dari wajahnya kelihatan soleha semua. Perempuan yang solehah itu, dia dapat cahaya dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Dikasih duit sama lakinya berapa aja, tidak ngomel dan tidak ngeluh. Ada lakinya gojek, dibagi duit sama lakinya 20.000. Dia kata mah hari ini saya gojek 20.000 dapatnya. Enggak apa-apa bang. Alhamdulillah. Itu perempuan soleha. Kalau yang enggak soleha, hari gini 20.000. Dapat apa? Ada enggak yang model begitu tuh? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Perempuan yang soleha dia kata alhamdulillah 20.000 juga. Bang kamu masih dapat dibanding tetangga dapat 25 juta dari Jasara Harja. Apaan? Lewat ya. Berarti masih hidup lakinya. Perempuan soleha ketika lakinya bilang, mah hari ini saya pengen makannya daging sapi. 20.000 daging sapi. Enggak protes. Saya lagi ceritain perempuan soleha. Dikasih 20.000. Kata lakinya menu hari ini daging sapi. Siap bang. Tuh begitu. Perempuan yang soleha. Dia bikin. Ditaruh tuh di meja akhirnya. Ditanya sama lakinya. Mana daging sapi? Udah di meja saya tutup saji. Dibuka kok kuah doang. Sian saya sama laki-laki yang diomelin bininya mulu. Ini saya mau bilangin bocoran. Ibu-ibu biar tahu, ibu kalau lakinya diomelin mulu, nanti tuanya jelek. Keriput ya, keriput. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Nabi itu benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Dalam segala kehidupan Nabi menjadi teladan, apanya aja. Dalam kehidupan. Dalam hal apa saja. Orang yang dapat cahaya Nabi luar biasa seperti Siti Khadijah. Itu istrinya Nabi ini menjadi teladan luar biasa. Saat Nabi usia 39 tahun 6 bulan. Nabi khalwat di Gua Hiro, Jabal Nur, 5 kilo dari Mekah. Nabi ada di atas gunung, tingginya kurang lebih 350 meter. Kalau ditempuh dengan istirahat sejam setengah lah. Itu bininya Siti Khadijah saban hari nganterin makanan. Buat suaminya yang lagi ibadah. Bikin makanan, taruh di rantang, jalan kaki panasnya kayak apa itu Arab, 5 kilo. Sampai kaki gunung, naik lagi. Ntar besok lagi begitu. Tuh orang yang dapat pantulan dari khuluqin azim kayak begitu. Tapi bagi orang yang belum, ketika lakinya bilang, "Mah, bikin kopi." Astagfirullah. Air udah gua masakin. Tuh kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja dewek. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini semua emang soleha. Amin ya robbal. Tuh perempuan soleha begitu tuh. Biasanya begitu tuh. Luar biasa. Jadi yang dapat pantulan dari khuluqin azim, kehidupannya akan berubah luar biasa. Karena itu kata Imam Ali Al-Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Bila ada perangai terpuji yang dilakukan oleh seorang anak manusia, pastikan itu akhlakul karimah, pantulan daripada akhlakul azimah yang ada pada pribadi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlakul azimahnya Nabi? Nabi paham bahwa dunia negeri ujian. Nabi bukan pribadi yang gampang mengeluh dalam hidup. Coba kita urut ujian hidup kita dengan kehidupan Nabi. Saudara, Nabi lahir udah nggak lihat baba. Ayahnya dalam kandungan waktu usia 2 bulan udah meninggal dunia. Maknanya boro kasih sayang bapak, wajah bapak aja nggak lihat. Kita lebih enak dari Nabi. Bisa lihat wajah ayah kita. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Maknanya 6 tahun yatim piatu. Itu Nabi. Ikut kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun. Maknanya umur 8 tahun udah nggak lihat wajah dan kasih sayang kakek. Ini Nabi. Walaupun yatim piatu, Nabi tidak nyari di mana lembaga yang ada santunan yatim. Enggak nyari Nabi. Enggak cengeng. Enggak mental pengemis. Ini Nabi. Umur 12 bisnis. Berdagang, baru lulus SD kalau kita. Begitulah Nabi, tidak cengeng. Ujian demi ujian sampailah pada akhirnya umur 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Dikaruniai anak 6, 2 laki, 4 perempuan dari Siti Khadijah. Mati juga tuh bini, jadi duda, kudu ngurus anak 6. Coba itu. Kudu dakwah.
sholat, dilemparin kotoran unta, dakwah ke Taif, dilemparin batu, ujian demi ujian. Dan Nabi akhlaknya azimah, tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya doa seperti ini, saudara. Ya Allah, hindarkan aku dari ujian. Itu Nabi nggak pernah kayak begitu. Sebab orang yang doanya ya Allah, hindarkan aku dari ujian, orang yang jauh dari cahayanya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kenapa? Ada orang kelas 1 SD. Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Kata gurunya, iya baik. Maka temennya naik kelas 2, nih bocah kelas, kenapa? Enggak ujian. Tahun besok lagi, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Temennya kelas 3, nih bocah kelas, temennya lulus SD, nih bocah kelas, temennya sampai sarjana, nih kelas. Karena tidak mengerti tentang apa itu dunia. Nabi mengerti bahwa dunia karakteristiknya ada ujian. Kadang kecil, kadang besar, itu ujian. Tugas kita di dunia bukan untuk mencela ujian, tapi bagaimana cara mensikapi ujian kalau besar, bagaimana kalau mensikapi ujian kalau kecil, supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Inilah Nabi. Enggak mengeluh di dalam hidupnya. Dan Nabi demennya memuji-muji Allah. Enggak menyalahkan keadaan. Nabi di dalam kehidupannya apa adanya. Inilah Nabi. Karenanya Ibnu Athaillah As-Sakandari pada bagian ini menyatakan, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Anda jangan heran terjadinya problem kehidupan selama Anda masih di negeri dunia ini. Mengapa? Sebab problem tidak akan terjadi, melainkan karena memang sudah menjadi karakter daripada dunia, bahwa dunia negeri ujian. Maka jangan kita minta hindarkan aku dari ujian. Ini orang sama dengan pengen mati, ninggalin dunia. Orang dunia negeri, tapi kita minta sama Allah berikan solusi terbaik dalam setiap problem yang menimpa diriku. Jangan anti sama ujian. Orang diuji biar tinggi derajatnya. Dari mana kita tahu wa innaka la'ala khuluqin azim? Nabi bagaimana cobaan demi cobaan, tapi Nabi tidak pernah itu mengata jelek kepada orang yang jahat. Enggak pernah mengotori hatinya dengan pikiran-pikiran negatif. Kalaulah Nabi nyontoh kayak kita, wal'iyadu billah, hasya wa kalla, Islam enggak nyampe ke Purikartika, enggak nyampe. Kalau Nabi kayak kita miring kiri daya Abu Jahal, kurang ajar banget sama gue. Padahal gue baik banget sama dia. Dia sakit, gue tengok. Miring kanan sampai jam 11. Aduh, kurang apa baiknya gua sama dia. Tapi dia sama gua kayak begitu. Sampai tengah 12, miring kiri. Tuh yang kita pikirin, malamnya kira-kira lagi ngapain? Tidur. Nyenyak enggak? Nyenyak.
kita nggak bisa tidur ini ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buang. Contoh dari apa yang Nabi ajarin. Ini Nabi, saudara, teladan yang tinggi. Kita ambil satu dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu sedikit berdoa, lebih banyak memuji. Itu Nabi. Doa dikit, banyakkan memuji Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, sungguh aku lihat, bolak-balik matamu lihat ke langit. Nabi matanya lihat ke atas, wajahnya lihat ke atas. Di hatinya mah pengen banget arah kiblat itu dirubah dari ngadep Baitul Maqdis menghadap Ka'bah kembali. Sebab waktu sholat diwajibkan pada 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj, Nabi enggak ngadep Ka'bah, ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai hijrah ke Madinah, ngadepnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Palestina. Moga Allah bebaskan ini Palestina, merdeka seutuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi matanya lihat ke atas, tapi ngomong tidak. Kenapa? Nabi itu akhlaknya agung, enggak berani ngomong sama Allah. Demennya memuji-muji Allah. Padahal di hatinya pengen banget arah kiblat itu ngadep Ka'bah kembali. Karena Nabi demennya memuji, Allah jelaskan dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa sibuk berzikir memuji-muji Allah, enggak keburu berdoa meminta kepada Allah, Allah bakal beri lebih banyak, lebih baik, lebih tinggi daripada tukang minta-minta. Minta-minta. Kita punya teman dua. Yang satu minta duit mulu sama kita. Yang satu muji mulu. Ya Allah, abang mau baik banget. Apalagi sama teman orang lain aja dibantu. Yang satu minta duit mulu. Dua orang. Yang satu minta, yang satu muji. Mana yang paling kita demenin? Nah, Allah begitu. Kenapa Nabi didemenin? Karena Nabi demennya muji-muji Allah dibanding minta-minta. Itu Nabi. Mana nih? Saya ceritakan satu. Doa Taif. Yang doa ini kalau kita baca lagi kesulitan, seberat apapun tuh kesulitan, Allah berikan solusi terbaik. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni
am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzilabi sakhatuka aw yahulla alayya ghadabuka lakal utba hatta tardo fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Man da'a bihadad du'a min makrubin illa farrajallahu karbah. Siapa orang berdoa dengan doa taif daripada orang yang mengalami kesusahan berat, pasti Allah hilangkan kesusahan itu dengan segera. Amin ya rabbal. Kurang lebih terjemahannya begini. Kata Nabi, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kemampuanku, sedikit siasat dakwahku, hinanya aku di mata banyak orang. Engkau Tuhan Maha Penyayang, Engkau Tuhan pelindung orang-orang yang tertindas. Engkau penolongku. Ya Allah, kepada siapa lagi Engkau akan serahkan diriku? Kepada orang jauhkah yang menghantam diriku, ataukah kepada orang dekat yang menindas-nindas urusanku? Ya Allah, asal Engkau tidak murka, enggak mengapa badan saya penuh dengan luka. Meski begitu keselamatan darimu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya zat-Mu yang kegelapan bersinar karenanya. Urusan dunia dan akhirat menjadi beres dengannya. Jangan sampai murka-Mu menimpa diriku. Jangan sampai marah-Mu, azab-Mu menerjang aku. Aku akan terus mengadu kepadamu sampai Kau ridho kepadaku. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Saya ceritakan sejarahnya. Nabi datang ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah yang ayatnya dibaca tadi. Muhammad, kata ibu yang menterjemah, bukan bapak seorang kamu. Maksudnya bapaknya Zaid bin Harisah bukan. Dia anak angkat. Begitu. Nabi datang ke Taif dilemparin batu. Bercucuran darah. Akhirnya Nabi enggak jadi masuk Taif. Dengan badan penuh luka. Duduk di bawah pohon anggur milik keluarga Rabi'ah. Coba terjemahan tadi tuh sekilas Bapak Ibu renungi. Ada enggak Nabi nyumpain orang Taif? Ada enggak? Geblek tuh orang Taif, geblek. Ada enggak itu tadi? Kagak ada. Bangsat orang Taif, ada enggak? Mampusin orang Taif, ada enggak? Enggak ada. Nabi enggak ada. Padahal bercucuran darah. Tapi saudara saya yang nyupir saya udah masuk ke masjid.
Taufik maknanya suruh sudah saya ini. Saudara, Nabi bercucuran darah, enggak ada nyalain Allah. Ada enggak nyalain Allah, ya Rob? Saya mau dakwah, ngapa diginiin? Ada enggak? Enggak ada juga. Enggak kayak kita, ya Allah, saya udah sholat duha seminggu, ngapa warung saya masih belum maju-maju juga? Ada tuh yang kayak begitu tuh, ada enggak? Saya udah tahajud sebulan, tapi ngapa ini? Tuh, nyalain Allah mulu. Nabi enggak ada. Inilah wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu ulama berkata masya'nu wujudat tolab wa inna masya'nu anturzaqo husnal adab. Bukan kadar yang tinggi bila kita sering berdoa, tapi yang tinggi bila kita demen memuji, akhlaknya baik sama Allah. Tidak pengen ngatur-ngatur Allah, meski doa disuruh, tapi lebih tinggi memuji-muji Allah. Inilah teladan bagi kita. Maka daripada bapak diomelin bini pegel, alhamdulillah, 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 bini saya masih hidup. Begitu. Udah biarin aja dia ngomel aja, ntar juga mikir, gua kayak orang gila ngomong sendiri, ya biarin aja. Begitu, biar kita yang sabar, yang sabar. Inilah akhlak-akhlak di kerusakan yang ada. Kalau kita pengen mengambil pelajaran balik ke Nabi. Nabi orang yang tidak mudah cengeng, mengeluh. Tapi Nabi selalu muji-muji Allah. Inilah kita, mengerti dunia negeri ujian. Bila Nabi yang akhlaknya baik, dosa tidak punya, ada yang benci dan banyak, maka wajar bila kita ada yang benci, dosa kita seabrek, akhlak buruknya banyak, yang benci juga biasa. Itu yang harus dipahami oleh kita. Maka Nabi ini benar-benar panutan dalam berbagai aspek kehidupan. Khususnya bagaimana kita mengerti kehidupan di dunia tidak boleh jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem yang ada tak ubahnya seperti rambut gondrong, saudara. Kalau kita rambutnya gondrong, musuhan, makin jauh dengan tukang cukur, pastikan rambut itu akan tambah gondrong dan acak-acakan. Kalau pengen rapi, rambut gondrong kudu deket dengan tukang cukur. Bila kita yang hadir banyak problem dalam kehidupannya, anaknya nggak denger nasihat orang tua, istrinya ngomel mulu, padahal udah dikasih duit banyak juga, lakinya ngomel mulu, merasa kurang baik sama dia, begitu dalam bertetangga dan seterusnya, dalam berbagai problem-problem yang ada, apalagi problemnya urusan finansial. Maka saudara, bila kita banyak problem, jangan jauh-jauh dari Allah yang bisa mencukur problem kita. Makin kita jauh dengan Allah, makin gondrong problem kehidupan kita. Kalau pengen rapih urusan kita, ikuti Nabi Muhammad, contoh teladan kita Nabi Muhammad. Terus kita pepeti Allah, dekat dengan Allah, Allah berikan solusi dalam setiap problem dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 10 lewat, sudah baik. Saya ikut sama ketua umum aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Allah berikan kita semuanya taufik dan hidayah, sehingga kita memiliki akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keluarga kita berakhlak baik, anak-anak kita berakhlak baik, lingkungan kita berakhlak baik. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi akhlak mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dimudahkan oleh Allah untuk disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, malam hari ini kami hadir di majelis maulidnya Nabi Muhammad. Ya Allah, majelis maulid adalah majelis yang doa diijabah. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, kabulkan hajat-hajat kami dengan segera. Ayo minta sama Allah buat suaminya, doain buat istrinya. Jangan-jangan rezeki kita seret karena kurang doa buat laki kita. Jangan-jangan istri kita kurang nurut karena kita kurang doa buat istri kita. Jangan-jangan anak kita kurang baik, kurang doa buat anak-anak. Minta sama Allah. Doain anaknya absen satu, mintakan kepada Allah di tempat maulid Nabi, majlisul maulid majlisun yustajabu fihi du'a. Majelis maulid itu majelis di mana doa diijabah. Siapa yang khusyuk di antara kita memohon kepada Allah di majelis maulid ini, yakin hajatnya Allah kabul, tidak pakai lama, minta sama Allah. Ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la tughlituhu kathratul masail, wa ya man la yatabarramu bi ilhahil mulihin min ibadihi alaih, adhiqna barda rahmatik wa karamastijabatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penuhi hati kami semua dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bimbing kami dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Anak-anak kami ya Allah, anugerahi akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, kecintaan kepada amaliyah yang menghantarkan kami meraih cintanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang menjauhkan kami dari Nabi Muhammad, dosa yang menghalangi kami daripada rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa dan khilaf kami yang menyebabkan kami jauh daripada Engkau ya Allah. Kurang mau ngintip-ngintip Al-Quran, kurang mau baca-baca Al-Quran, kurang mau berzikir memuja-memujimu ya Allah. Maafin kesalahan kami ya Allah. Maafin kesalahan kami ya Allah. Berikan kami pintu hidayah untuk bisa akrab dengan Nabi Muhammad. Anterin kami ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami bisa berziarah kepada Nabi Muhammad, bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah
ke Nabi Muhammad, bisa ziarah ke Baitullah sebelum wafat kami. Ya Allah, izinkan mata ini dapat memandang Nabi Muhammad meski lewat mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani. Kami dari panitia peringatan Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan acara ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.